Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanudilla 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna lit-taqwa wal-'ismata wal-istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wal-khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah wa min ahli jannah bighayri hisab ma'a salimin al-awwalin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati 'ala du'a'ina jadir. Wa sallallahu 'ala khayri khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Allah, kami titipkan batiniyah rohaniyah kami titipkan jismaniyah lahiriah kami, beserta keluarga kami dan semua jemaah yang hadir di majlis ilmu ini, dengan semua orang yang terkait di dalamnya. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman ilmu yang salah, dan minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunia wal akhirah, wabil khusus mara bahaya qarna. Innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat lahir dan nikmat batin, nikmat kesehatan dan nikmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Untuk apa? Untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama ingin mengerti ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap syafaatnya, yang selalu kita harap bimbingannya fid dunia wal akhirah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini izinkan saya ingin membahas kelanjutan pembahasan minggu kemarin ini terkait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan, wah kenapa sih kok tidak rampung-rampung terkait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena seperti ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulud, subhanallah, bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka sejatinya kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menyambutnya dengan penuh cinta dan kasih, harus penuh dengan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyambut bulan kelahiran baginda Nabi dengan penuh kerinduan, dengan penuh kecintaan, jika kita tidak mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka insya Allah di pertemuan malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang dapat mengagungkan
syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang dapat mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada pada hati orang tersebut. Subhanallah. Perlu diketahui sebelumnya, ayat ini pada dasarnya menerangkan tentang kurban dan tentang manasik haji. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa, Al-Quran itu ada yang lafadznya khas tapi maknanya am, ada yang lafadznya khusus tapi itu maknanya bisa untuk umum. Artinya segala apa yang mengandung syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, segala apa perbuatan yang terkait dengan untuk bisa mengagungkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk sebagai wa may yu'azzim sya'airallah. Dan siapa orang yang dapat wa may yu'azzim sya'airallah, siapa orang yang dapat mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya pengagungan tersebut keluar dari ketakwaan yang ada pada hati orang tersebut. Subhanallah. Maka ini perlu kita garis bawahi. Ketika kita bisa menghormati ilmu, ketika kita bisa menghormati apa-apa yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah mengatakan, siapa yang taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang patuh dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan syarat mutlak bagi siapa orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka dia harus dapat mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini ada syarat khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bagi kita yang pengen mendapatkan cinta dari Allah, maka kata Allah, ikutilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti beliau, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Jika kita pahami baik-baik, jika kita teliti dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan terkait keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin telah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berselawat kepada beliau. Para malaikat, makhluk yang teragung juga telah berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk juga bisa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bukan karena Rasulullahnya butuh, bukan. Tapi kitanya yang butuh bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kitanya terbawa-bawa mulia dan terbawa-bawa keagungan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat tadi itu semisal contoh ayat-ayat yang terkait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keagungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini saya mengutip ayat yang di awal itu apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang dapat
yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang yang paling banyak temannya, bal atqakum. Tapi orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan siapa orang yang bisa mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah, bisa menghormati apa-apa yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu timbul dari ketakwaan yang ada pada hati orang tersebut. Maka mari kita koreksi bersama. Sudahkah kita bisa menghormati apa-apa yang dihormati oleh Allah? Sudahkah kita bisa mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Ketika kita bisa melakukannya, alhamdulillah, kita berharap semoga itu tanda ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Ketika ada takwa, insya Allah dalam pandangan Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man alu Muhammadin? Dijawab, orang yang bertakwa adalah keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masya Allah Mbak, di sini ibu-ibu pentingnya ketika kita ngaji Al-Quran, ketika kita memegang mushaf Al-Quran, ketika kita menaruh Al-Quran di tempat yang tinggi, itu tanda penghormatan kita kepada Al-Quran. Karena apa ya Mbak? Apakah karena kertasnya? Bukan, tapi karena Al-Quran kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menghormatinya, kita mengagungkannya dengan ditempatkan di tempat yang tinggi, kita menciumnya, kita memberikan wangian terhadapnya. Tanda apa? Tanda penghormatan kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Tidak sekedar kertas, tapi itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling agung Subhanallah. Maka ketika kita menghormati Al-Quran, sama halnya kita menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran merupakan sesuatu yang amat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika subhanallah, orang yang sedang berhaji umpamanya tawaf mengelilingi Ka'bah, subhanallah, mengagungkan Ka'bah, apakah dilihat karena batunya, bangunannya? Bukan, tapi itu karena Baitullah. Memandang Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengagungkannya, subhanallah. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Kita menghormati para alim ulama, para ahli ilmu, para kiai, para ustaz. Apa yang dilihatnya? Subhanallah, karena di dalam dirinya ada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yurfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat orang yang beriman dengan satu derajat, dan orang yang beriman lagi mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Maka di sini ada pengagungan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping orang ahli ilmu ini adalah pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menghormatinya. Hormatinya karena apa? Tidak sekedar melihat orangnya, tapi itu karena orang tersebut adalah orang-orang yang insya Allah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Contoh, ketika kita Idul Adha, sunnah udhiyah, kita ketika pengen membeli hewan kurban, memilih yang terbaik, memilih yang terbesar, paling gemuk, yang sehat. Untuk apa? Untuk bisa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang terbaik yang kita punya. Maka ini timbul dari ketakwaan yang ada di hati orang tersebut, subhanallah. Dan orang-orang yang dapat mengagungkan dan menghormati apa-apa yang dihormati atau diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin bisa kalau dalam hatinya tidak ada makna ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kembali lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul khalqi kulluhum, subhanallah. Sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habibu Rabbil Alamin, kekasih Tuhan semesta alam. Kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin ada kita semua. Di sini kita bisa berkumpul sekarang ini, subhanallah, karena berkat adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqul aflaq. Subhanallah, kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakni Allah tidak akan mungkin menciptakan semesta ini. Maka mahalun nadrillah, sesuatu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait penciptaan semesta ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, ketika disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kita bertafakur bersama. Apa yang kita rasakan ketika disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita pikirkan? Adakah getaran-getaran rasa rindu ketika disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah hasrat keinginan ingin meniru ketika disebut perilaku mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dagdikduk rasa cinta ketika disebut kemuliaan, keistimewaan terkait besarnya kasih sayang baginda kepada umatnya? Subhanallah, ini yang jadi PR kita bersama. Sudahkah ada rasa yang demikian ketika disebut nama beliau? Subhanallah, Masya Allah. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, yang terucap di dalam bibir beliau apa? Ummati, ummati, ummati. Subhanallah, umatku, umatku, umatku. Yang dipikirkan oleh beliau hingga menjelang wafatnya adalah umatnya. Subhanallah, beliau itu sangat amat memikirkan kita semua, sangat amat mengharapkan keselamatan kita semua. Oleh karenanya ada ayat yang menjelaskan terkait sifat beliau, yaitu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat penyayang kepada umatnya, sangat sedih dan berat hati ketika umatnya susah, sangat mengharap keselamatan dan keimanan dari umatnya. Agar apa? Ketika umatnya ini beriman, mau tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu
besar cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, adakah rasa timbal balik kita kepada beliau? Adakah rasa keinginan kita untuk lebih bisa mengikuti tuntunan-tuntunan beliau? Sudahkah rasa rindu ini membakar dada kita semua agar kita lebih bisa bersemangat untuk mengikuti akhlak beliau? Subhanallah. Maka ini yang menjadi PR kita bersama. Semoga dengan haknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keagungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua dipermudah oleh Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti ini kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Mbak Umil, kalau boleh nanya, kenapa sih kalau doa itu dikit-dikit dengan haknya baginda Nabi, dikit-dikit dengan keagungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu ada dalilnya tidak? Kalau ditanyakan, subhanallah, ini ada ibu-ibu, subhanallah. Ada satu kisah di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, subhanallah, dari sahabat Utsman bin Hanif. Masya Allah tuh, Masya Allah. Pada waktu itu ada orang buta yang datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, doakan saya agar saya dapat melihat kembali. Doakan saya agar saya sembuh dari penyakit buta ini. Maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik, saya akan mendoakanmu. Berwudulah, subhanallah. Maka berwudu orang tersebut. Kemudian ucapkanlah kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadza lituqdi Allahumma fasyafi'hu fi. Subhanallah. Ini kunci doa ibu-ibu. Siapa, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memohon kepada Allah, berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pasti akan mengijabahnya. Allah pasti akan mengabulkannya. Subhanallah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam nabiyyi rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ya Muhammad, ya Rasulullah, atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadza lituqdi. Ya Rasulullah, saya menghadapmu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan hakmu ya Allah, tolong kabulkanlah. Nah, ini doa artinya, subhanallah. Ketika kita menginginkan sesuatu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait apapun, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, maka jangan tinggalkan kita membawa nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dengan haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, permudah urusan kami di dunia wal akhirah, maka insya Allah Allah akan mengijabahnya. Cepat tidaknya ijabah itu tergantung keyakinan kita ya. Jangan sampai kita menyalahkan loh.
ijabah-ijabahnya. Nah ini jangan menyalahkan Rasulullahnya, jangan menyalahkan doanya. Coba kita berpikir, menengok kembali ketika kita berdoa, apakah hanya sekedar ucapan doa yang kita panjatkan kepada Allah, namun hati kita lupa kepada siapa kita meminta. Subhanallah. Terkadang ucapan kita meminta, ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, pikirannya kemana-mana. Terkadang kita doa, ya Allah, minta ini, minta ini, dengan doa yang mustajabah, hatinya kemana-mana, tidak ditujukan kepada Allah. Nah ini yang menghambat ibu-ibu. Subhanallah. Kunci ijabahnya doa itu, subhanallah, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Satu pikiran, satu hati, satu ucapan. Ini subhanallah. Pada waktu itu subhanallah, ibu Nabi Musa dapat ibaratnya perintah dari Allah untuk menenggelamkan Nabiullah Musa alaihissalam ke sungai. Maka ibu mana yang tega anak sendiri dihanyutkan di sungai, subhanallah. Namun karena ini perintah dari Allah, maka sami'na wa ata'na, mentaati, subhanallah. Maka pada waktu ibu Nabi Musa, wakilah bernama Yukabat, wakilah bernama Yukhanid, subhanallah, itu menghanyutkan Nabiullah Musa alaihissalam. Satu pikirannya, ya Allah, selamatkan Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan Nabi Musa. Ya Allah, selamatkanlah anak saya. Ucapannya selalu berkata demikian. Pikirannya kepada Nabi Musa, hatinya kepada Allah. Ya Allah, selamatkan Nabi Musa. Maka karena satu tujuan, satu pikiran, satu hati, maka Allah mengijabah dengan menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari pembunuhan dan yang lainnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini resep bagi siapa dari kita yang menginginkan keinginan apa umpama, subhanallah, kunci ijabahnya itu satu. Apa kita meneladani apa yang dilakukan oleh ibu dari Nabiullah Musa alaihissalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, kosong. Artinya satu pikiran, satu hati, satu ucapan. Contoh Mbak Pondok, kita pengen hafal Al-Quran, subhanallah, maka ucapannya, ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli Quran, jadikan kami ahli Quran. Pikirannya selalu teringat hafalan Al-Quran, murajaahnya bagaimana ya, ziyadahnya bagaimana ya, selalu berpikir terkait kebaikan Al-Quran agar lebih lancar lagi seperti apa ya, dipikirkan. Hatinya memohon kepada Allah, zat pemilik Al-Quran, yang memudahkan kita membaca Al-Quran. Tingkah lakunya ya kitanya ngafalin Quran, kitanya lokal ngaji Qurannya, maka insya Allah ini ijabahnya cepat. Kalau umpama Mbak Pondok kita doa, ya Allah, saya pengen jadi ahli Quran, pengen hafal Quran, doanya saja pengen hafal Quran, gak pernah ngafalin, ya sampai kapanpun gak bakal hafal Quran. Seperti itu. Ibu-ibu umpama, subhanallah, teman-teman saya yang di rumah lagi merintis bisnis, umpama, ya Allah, jadikan saya orang yang kaya, umpama saya pengen jadi orang kaya. Selalu doa seperti itu. Di tahajud doanya seperti itu. Salat maktubah doanya seperti itu. Ya Allah, jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang kaya. Doanya saja, tidak mau bekerja, ya sampai kapanpun seperti itu aja hasilnya. Tapi coba ketika kita pengen jadi orang kaya, ucapan kita, ya Allah, saya pengen jadi orang kaya, ya Allah. Hati kita meminta kepada Allah, zat yang memberikan kekayaan tersebut. Tingkah laku kita, ada usaha, ada dagangnya, ada kerjanya, maka insya Allah Allah akan mengabulkannya dengan cepat. Nah ini yang dimaksud dengan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini jadi kemana-mana ya ngeraninya, subhanallah. Tidak apa-apa ya ibu ya. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat.
lagi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan bahwa siapa dari kita yang ketika berdoa kita membawa nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah doa tersebut akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga saya baca di kitabnya Pamanda guru saya Al-Mughfirullah Walid Muhammad Husain Nawawi di kitab Faidur Rahman fi Bayan Tukhfatil Ikhwan jilid 3 itu, subhanallah, ketika Nabiullah Adam diturunkan ke bumi, subhanallah, beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ampuni dosa-dosa saya. Ini kata Nabi Adam. Kenapa disebut nama Nabi Muhammad? Karena pada waktu beliau Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan, beliau melihat nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di arsy digandeng bersama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabiullah Adam paham tidak akan mungkin nama tersebut digandeng dengan nama Allah kecuali nama tersebut adalah nama orang yang paling agung dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ampuni dosa-dosa saya. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi Adam, jangankan dosa-dosamu, jika kamu memohon kepadaku untuk ampunan kepada seluruh ahli bumi dan langit dengan haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti aku akan mengampuninya. Maka subhanallah, ini kunci, ini resep, formula bagi kita semua yang masih banyak salah, yang masih banyak pledornya. Maka jangan lupa kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah wasilah teragung, tangga termulia agar kita lebih cepat sampai mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan carilah wasilah agar kamu bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama ahli tafsir menafsirkan wasilah terbaik, perantara terbaik agar kita lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perantara yang lebih mulia, yang lebih agung melebihi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, siapa yang ingin memperoleh ridho Allah, siapa yang ingin memperoleh cinta dari Allah, maka dekati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa mendekatinya? Dengan kita mengikuti tuntunan ajaran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, masya Allah, masya Allah, hingga dihikayatkan ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir atau ada dalam kitab Syu'abul Iman. Subhanallah, Imam Baihaqi itu menjelaskan seperti ini. Pada satu waktu ada orang Badui, subhanallah, yang datang ke makbarahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan seperti ini. Beliau membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Subhanallah. Ayat Al-Qur'an di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
umat baginda Nabi Muhammad SAW yang menzalimi diri sendiri, artinya berbuat kesalahan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu fastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wastaghfirullah Rasul, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berdoa agar orang tersebut diampuni dosanya, maka lawajadullaha tawwabar rahim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan menerima taubatnya, karena Allah yang maha kasih sayang lagi penerima taubat. Maka subhanallah, orang Badui itu membaca ayat tersebut, walau annahum ila akhirih, kemudian bersenandung di makam baginda Nabi SAW yang pada intinya, ya Rasulullah, dengan hakmu saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu dengan haknya baginda Rasulullah SAW. Selepas itu tidak lama kemudian orang Badui ini pergi meninggalkan makbarah, maka ada ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ yang tertidur. Kemudian didatangi oleh baginda Nabi SAW. Beliau berkata bahwa sampaikan kepada orang Badui tadi bahwa Allah telah mengampuni dosanya disebabkan dengan beliau meminta ampun dengan haknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini subhanallah masyhur riwayatnya Mbak Kondok. Kalau Mbak baca kitab-kitab itu subhanallah banyak sekali yang menjelaskan terkait demikian. Maka jangan lupa ibu-ibu, apapun yang kita inginkan, apalagi masalah akhirat, apalagi masalah ukhrawi, jangan lupakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupakan baginda Nabi Muhammad SAW. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, hingga di minggu kemarin saya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan, bahwa kita tidak boleh memanggil Rasulullah itu sebatas nama saja, karena tidak ada sopan santun kepada beliau. Siapa yang kita bicarakan ini? Beliau adalah orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas kita menyebut sekedar namanya saja? Maka saya alhamdulillah mengikuti paman dahulu saya. Beliau selalu menyebut nama Rasul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ada perintah dari Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Hal tersebut sekiranya itu sepele, tapi jika itu dilakukan atas dasar penghormatan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memandang baginda Nabi adalah kekasih Allah, maka itu timbul dari ketakwaan yang ada pada hati kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, itu bagian dari adab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, setengah dari adab kepada beliau adalah subhanallah, kita itu harus meyakini bahwa nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bapaknya hingga ke Nabi Allah Adam itu semuanya dibersihkan dari sifat syirik, dari sifat-sifat orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada dalam kitab As-Siratul Halabiyah atau As-Siratul Nabawiyah itu subhanallah,
beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memindahkan aku dari tulang-tulang sulbi yang mulia ke rahim-rahim yang mulia. Riwayat lain menjelaskan Allah memindahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tulang-tulang sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci. Maka di sini subhanallah Rasulullah menegaskan seakan-akan bahwa turunan beliau dari bapak ibunya hingga ke Nabiullah Adam alaihi salam dibersihkan dari sifat-sifat jahil atau sifat-sifat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini subhanallah saya termasuk orang yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bukanlah azan. Kalau di buku-buku biasanya buku-buku sejarah SD, SMP atau LKS itu subhanallah ditulis bahwa ayah dari Nabi Ibrahim adalah Azar. Mengambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ada di surah Al-An'am bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Subhanallah. Itu wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Maka di sini kebanyakan itu ada sebagian ulama yang berpendapat diambil dari ayat ini bahwa ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Azar. Karena pada waktu itu wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhanmu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam keadaan yang sesat. Subhanallah, karena menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambil dari ayat ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayah dari Nabi Ibrahim itu Azar. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayah dari Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Azar di situ adalah pamannya. Karena makna ab li abihi dalam Al-Quran itu bermakna amu, paman, seperti itu. Ada yang berpendapat demikian, subhanallah. Karena ayah dari Nabi Ibrahim itu sebenarnya bernama Taroh bin Nakhur, subhanallah. Loh, kemudian kenapa ini kok dasarnya Nabi Ibrahim? Karena ada kaitannya dengan baginda Nabi Ibrahim, subhanallah. Nabi Ibrahim itu subhanallah termasuk kakek dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dari Rasulullah bin bapaknya bin sampai kepada Nabi Ibrahim. Kalau ayah Nabi Ibrahim ini Azar, sang pembuat berhala yang tidak menyembah kepada Allah, berarti ada tolak belakang antara penjelasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sesungguhnya Allah memindahkan diriku dari tulang sulbi yang mulia ke rahim yang mulia, atau tulang sulbi yang suci ke rahim yang suci. Suci ini menurut para ulama ditafsirkan sebagai ahli tauhid, ahli beriman kepada Allah. Karena orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak disifati dengan sifat suci. Dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang musyrik itu najis, subhanallah. Sedangkan Rasulullah mengatakan, saya dipindahkan dari tulang sulbi yang suci ke rahim yang suci. Suci itu sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah menjadikan mereka
Subhanallah. Ahli sujud ini sifat dari orang-orang yang beriman. Maka artinya Tuhan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan ahli sujud di dalam Al-Quran. Maka ketika ayah dari Nabi Ibrahim bernama Azar, sang pembuat berhala, maka bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Maka saya di sini termasuk pamandagu saya, subhanallah, meyakini bahwa ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Taroh bin Nakhur. Azar itu adalah pamannya. Karena ayahnya telah meninggal, maka paman ini posisinya seperti bapak, seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Seperti perkataan Nabiullah Ya'qub alaihissalam mengatakan, Nabiullah Ya'qub bin Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ya'qub bin Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim. Maka Nabi Ya'qub ini anaknya Nabiullah Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabiullah Ibrahim. Tapi beliau mengatakan, bapak-bapakku itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sedangkan bapak Nabi Ya'qub itu Nabiullah Ishaq. Maka bapak di sini Nabi Ismail ini adalah paman dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Maka di situ ulama hujahnya di situ orang-orang yang berpendapat bahwa ayah dari Nabiullah Ibrahim itu bukan Azar, tapi Taroh bin Nakhur. Subhanallah. Maka masya Allah, masya Allah, kita harus mengetahui Mbak Pondok nasab dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketinggian nasabnya, kemuliaan nasabnya, bahwa Allah sebelum memilih baginda Nabi itu dipilih dari kaum yang paling mulia, termulia, menjadi yang paling mulia hingga keluar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalau ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menyebutkan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi Adam, karena dari riwayat yang mengatakan bohong orang yang mengatakan menyambung nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi Adam, seperti itu. Tapi ada sebagian ulama, subhanallah, yang tidak memperbolehkan ini, seperti Imam Malik memakruhkan mengambil riwayat dari Urwah bin Zubair yang mengatakan bahwa tidak ditemukan sanad yang sahih terkait nasab Rasulullah hingga Nabiullah Adam alaihissalam. Adanya sebatas sehingga Sayyid Adnan, subhanallah. Tapi berbeda dengan Imam Bukhari atau Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, atau Imam Zubair bin Bakar dan Imam Ibnu Ishaq. Subhanallah, disebutkan bahwa di situ kita boleh menyebutkan nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bapaknya hingga ke Nabi Ibrahim hingga ke Nabiullah Adam alaihissalam. Itu sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq dalam kitabnya As-Siratun Nabawiyah. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Di situ disebutkan bahwa nasab dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udada bin Muqawam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashdub bin Nadir bin Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falah bin Arbar bin Syarah bin Arfahshal bin Sam bin Nabiullah Nuh alaihissalam bin Lamak bin Mutawashrif bin Nabiullah Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahalail bin Qaynain bin Yanash bin Nabiullah Syif alaihissalam bin Nabiullah Adam Abil Bashar alaihissalatu wassalam. Maka subhanallah, ini kita harus paham, Bapak.
Kita harus mengetahui nasab Nabi kita. Masa kita Al-Quran yang segini hafal, nasab Nabi yang tidak ada selembar tidak hafal. Subhanallah. Kita mengetahui nasab beliau untuk apa? Untuk mengetahui kemuliaan, sisi keagungan beliau dari sisi nasabnya, bahwa dari turunan-turunannya itu semuanya orang-orang hebat, orang-orang agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Kemarin saya menjelaskan terkait penjelasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kamu berdiri ketika aku datang sebagaimana berdirinya orang-orang ajam menyambut raja-raja mereka. Maka subhanallah, ada yang bertanya kepada saya, teman saya itu, lalu kenapa kita harus berdiri? Sedangkan Rasulullah itu kan sudah melarangnya. Kenapa kita terlalu menghormati Rasulullah? Tidak ala kadarnya saja. Apakah ini tidak menjadikan Allah nanti diduakan? Subhanallah. Maka kata saya, subhanallah, itu pemahaman yang menurut saya kurang luas, cara berpikir yang kurang luas. Karena apa? Ketika kita memisah antara cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini justru syirik khafi. Kita termasuk orang-orang yang terperangkap dari waswas syaitan. Subhanallah, godaan syaitan. Karena sejatinya Allah sendiri yang menjelaskan, siapa yang pengen dapat cinta dari Allah, ikutilah Rasulullah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ila akhirih. Subhanallah, hingga menjadikan Rasulullah harus dicintai lebih dari segalanya. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman dari kita semua sebelum aku, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dari semua manusia. Maka apakah Rasulullah butuh cinta dari kita? Tidak, tentunya. Rasulullah telah penuh cintanya dari Allah, tidak butuh cinta dari kita. Lalu kenapa kita diperintahkan cinta kepada Rasulullah melebihi segalanya? Karena kitanya yang butuh untuk bisa mencintai Rasulullah. Dengan mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah kita akan lebih mudah mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lebih mudah mengikuti tuntunan baginda Nabi, insya Allah kita akan lebih cepat mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan pendapat orang-orang yang memisah antara cinta kepada Nabi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya katakan di awal tadi, kita menghormati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Baginda Nabi adalah kekasih Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mencintai baginda Nabi, ini karena kita mencintai Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan halnya kita menghormati Al-Quran, kita mencium mushaf Al-Quran, kita menaruh di tempat yang tinggi dan mulia, bukan karena tulisannya, bukan karena sekedar kertasnya, tapi Al-Quran ini kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, masya Allah, masya Allah, tidak dibenarkan jika ada orang-orang yang mengatakan bahwa jangan terlalu mencintai Rasulullah. Nanti apa? Nanti kalah cintanya kepada Allah. Takut Allah dinomor dua kan? Ini tidak benar pemahaman yang menurut saya ini subhanallah kurang tepat. Pemahaman yang kurang sesungguhnya jika kita betul-betul mencintai Rasulullah, insya Allah dengan
mencintai Rasul ini, kita betul-betul dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah Mbak, jika baca sejarah itu, subhanallah, para sahabat itu amat sangat mengagungkan dan mencintai Rasulullah, hingga kalau Rasul wudhu itu rebutan bekas wudhunya itu ibu-ibu, subhanallah. Dalam Sahih Bukhari, Sahih riwayat ini Mbak Pondok, subhanallah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu itu seakan-akan para sahabat pengen berperang, pengen berkelahi, rebutan bekas wudhu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rebutan bekas wudhu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tabarukan, malah berkahnya ada yang ditempelkan kepada mukanya, kepada badannya, subhanallah. Hingga dikisahkan, subhanallah, ini ada subhanallah dalam Sahih Bukhari, kalau tidak salah itu dari Miswar, subhanallah, disebutkan bahwa ada delegasi Quraisy, subhanallah, yang berkata seperti ini, sesungguhnya aku telah menghadap raja-raja, Raja Kisra, Raja Persia, Raja Najasyi, subhanallah, tapi aku tidak menemukan para sahabat sebagaimana sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat mengagungkan dan menghormati lagi mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ketika baginda Nabi meludah, belum sampai ke tanah langsung ditadahi dengan tangan para sahabat. Rebutan ibu-ibu, subhanallah, bekas ludah Rasul ini ditempelkan ke mukanya, ke badannya, subhanallah. Kalau baginda Nabi wudhu, bekas airnya rebutan, seakan-akan itu dikisahkan hingga pengen berperang, saking rebutannya, subhanallah. Itu kalau berlebihan tingkahnya, kalau itu hal yang tidak dibenarkan, otomatis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarangnya. Tapi Rasul mendiamkan, memperbolehkan. Karena apa? Itu bukti kecintaan para sahabat kepada beliau, yang cinta ini justru akan lebih dapat mengantarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti ini Mbak, apakah ketika Rasul mengatakan jangan hormati saya, karena apa? Rasul orang yang paling tawadu, pemimpin dari tawadu itu ya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu haknya baginda Rasul. Tapi hak kita sebagai umatnya Pak, menghormati beliau, mengagungkan beliau, subhanallah. Contoh, kalau umpama kita punya guru kita mengatakan, aduh nak, sudah kalau di jalan ketemu saya biasa saja, jangan salim, jangan menghormati selayaknya guru di kelas, subhanallah. Anggap saja saya teman ini, subhanallah. Besoknya ketemu gurunya di mall, hei bro, lagi ngapain, subhanallah. Apa kabar lo? Gurunya malah subhanallah. Nanti gurunya terdiam, terbungong-bungong, ini anak polos apa saking kurang pinter ya, subhanallah. Ketika gurunya mengatakan, sudah jangan hormati saya, itu hak guru untuk tawadu, tapi hak murid mengagungkan, menghormati. Begitupun kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, jangan terlalu mengagungkan saya, jangan berdiri menyambut saya. Apakah seperti itu kita langsung sudahlah tidak bisa menghormati beliau? Ya ini namanya salah kaprah. Namanya kita tidak begitu cerdas menanggapi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika baginda Nabi mengatakan seperti itu, kita yang jadi umatnya malah lebih untuk dapat menghormati dan mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Karena apa? Dengan mengikuti baginda Nabi ini, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Dengan mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Masya Allah, saya mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini apa ya, banyak kemana-mana ini ceritanya. Semoga bermanfaat. Apa-apa yang kurang dari penjelasan saya ini murni kedoifan dari saya pribadi, kekurangan pemahaman ilmiah saya. Ketika ada manfaatnya itu murni dari Allah
semua. Semoga dengan haknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan haknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua